dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah ahli surga. Mereka adalah harus dijaga kemuliaan dan kesuciannya. Tidak boleh kemudian dengki, benci, apalagi ada permusuhan terhadap mereka. Kita harus bersihkan lidah kita dari perbuatan mencaci dan mencela. Karena para sahabat Nabi Muhammad SAW, istri-istri beliau, kemudian ahlu bait adalah mereka yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian akidah wasithiyah, yakni kajian tentang tauhid akidah ahli sunnah wal jamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pandangan ahli sunnah wal jamaah tentang para sahabat Rasulullah, istri dan ahli bait beliau. Salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah bersihnya hati mereka dari kedengkian, kebencian dan permusuhan terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Lidah mereka juga bersih dari perbuatan mencaci dan mencela. Jadi prinsip ahli sunnah wal jamaah ini membersihkan hati dari kedengkian, kebencian dan permusuhan terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Lidah dijaga agar bersih dari perbuatan mencaci dan mencela. Ahli sunnah wal jamaah memohon keridhaan untuk para sahabat dan mendoakan mereka. Di dalam doanya, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, beri ampunilah kami, berikan ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Surat Al-Hasyr ayat 10. Mereka ahli sunnah wal jamaah mematuhi perintah Nabi SAW, di mana baginda Rasulullah bersabda, La tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadih law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. La tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadih Lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, jika salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar Uhud, niscaya tidak sebanding dengan satu mud mereka atau setengahnya. Jadi, lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jadi jika salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar Uhud, niscaya tidak sebanding dengan satu mud mereka atau setengahnya.
Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari, dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ahli sunnah wal jamaah menerima keutamaan-keutamaan para sahabat sebagaimana yang dikabarkan dalam Alkitab dan As-Sunnah, yang dikabarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ahli sunnah wal jamaah lebih mengutamakan para sahabat yang telah berimpak dan berperang sejak sebelum Fathul Makkah. Lebih mengutamakan sahabat-sahabat muhajirin di atas sahabat-sahabat ansar. Mengutamakan 10 sahabat muhajirin yang diberi kabar gembira masuk surga. Meyakini bahwa Allah telah melihat kepada ahli Badar yang berjumlah 300 lebih belasan orang. Jadi berjumlah 300 lebih jumlah orang yang ada pada perang Badar. Mereka disebut dengan ahli Badar. Lalu Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah kalian semau kalian, karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang telah berbaiat di bawah pohon, yakni dalam Baitur Ridwan, yang akan masuk neraka. Karena Nabi SAW bersabda, "La yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah." Tidak akan masuk neraka seorang pun yang telah berbaiat di bawah pohon. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mereka yang berbaiat itu berjumlah 1.400 orang. Ahli sunnah wal jamaah juga meyakini akan masuk surga orang-orang yang dikabarkan oleh Rasulullah akan memasukinya. Seperti misalnya Thabit bin Qais bin Syammas. Rasulullah SAW telah bersaksi bahwa ia masuk surga. Ini dijelaskan di dalam kitab Muslim. Demikian halnya 10 sahabat yang dikabarkan Rasulullah SAW akan masuk surga. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Az-Zubair, Talha, Sa'ad bin Malik bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, serta Sa'id bin Zaid. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Aunul Ma'bud dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian mereka mengakui, artinya ahli sunnah wal jamaah mengakui bahwa sebaik-baik umat ini setelah Nabi mereka adalah, jadi orang yang paling baik setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini hadis Imam Bukhari, dijelaskan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ahli sunnah wal jamaah berlepas diri dari faham Rafidhah. Kita sudah jelaskan tentang pemahaman Rafidhah dan Nawasib yang mengkafirkan dan mencela ahlu bait. Jadi Rafidhah ini adalah kelompok yang mengkafirkan dan mencela ahlu bait serta menampakkan permusuhan terhadap ahlu bait. Dua kelompok Rafidhah dan Nawasib. Ahlu sunnah wal jamaah menahan diri dari perselisihan di antara mereka dan apa saja yang benar-benar terjadi pada sejarah mereka, karena mereka adalah para mujtahid yang benar, atau kalau tidak mereka adalah mujtahid yang keliru. Ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang maksum dari dosa besar kecuali para nabi alaihi wassalam. Para sahabat bisa saja melakukan dosa-dosa,
Akan tetapi mereka memiliki banyak keutamaan yang menghapuskan keburukan itu. Mereka adalah sebaik-baik generasi. Ini dijelaskan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bisa jadi pula sahabat yang pernah melakukan dosa itu telah bertaubat. Mereka juga orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ahlu sunnah mencintai ahlu bait Nabi SAW dikarenakan hal itu telah diwasiatkan oleh baginda Nabi SAW. Jelaskan di dalam riwayat Imam Muslim tentang hal ini. Mereka berwala kepada istri-istri Nabi SAW dan memohonkan keridhaan untuk mereka. Mereka juga meyakini bahwa istri-istri beliau tersebut adalah istri-istri beliau di akhirat. Ahli sunnah wal jamaah mengakui, meyakini bahwa istri-istri beliau adalah ibu bagi kaum mukminin, ummahatul mukminin. Dipandang dari segi penghormatan, pengagungan, dan pengharaman menikahi mereka. Mereka adalah wanita-wanita suci yang terbebas dari setiap keburukan. Ahlu sunnah wal jamaah berlepas diri dari siapa saja yang menyakiti atau mencela mereka. Ahli sunnah wal jamaah mengharamkan untuk mencaci dan menuduh mereka. Banyak sekali hadis yang menjelaskan keutamaan mereka. Silakan kaji kembalilah hadis-hadis tersebut. Semoga Allah meridhoi mereka beserta seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah terhadap para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahlu bait, para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah ahli surga. Mereka adalah harus dijaga kemuliaan dan kesuciannya. Tidak boleh kemudian dengki, benci, apalagi ada permusuhan terhadap mereka. Kita harus bersihkan lidah kita dari perbuatan mencaci dan mencela. Karena para sahabat Nabi Muhammad SAW, istri-istri beliau, kemudian ahlu bait adalah mereka yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ahli surga. Semoga kita semua terjaga dari sifat, sikap iri, dengki, benci, apalagi permusuhan, dan menjaga lisan kita dari mencaci dan mencela para sahabat yang mulia, yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan mereka sebagian sudah dijanjikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan ibunya kita, ibunya umat Islam. Maka tidak pantas kita mencaci, menghina, mencela, memfitnah. Tetapi kita harus memuliakan mereka. Dan begitupun ahlu bait. Mereka adalah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW yang tentunya harus kita muliakan, harus kita hormati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Berikan limpahan cucuran rahmat dan karunia-Nya kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, kepada istri-istri beliau, dan kepada ahlu bait. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kullu ummatin muslimin. Insyaallah, insyaallah, insyaallah fi jannati kullihim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.